Jadi waktu itu aku ada di titik yang jenuh sekali dengan rutinitas di Jakarta. Terus di sisi lain, mulai tengah tahun ke akhir tahun, ada kegiatan di kantor yang gak bisa ditinggal. Jadi aku putusin buat liburan di awal tahun aja. Aku minta izin cuti 3 hari ke atasanku. Terus aku pesan tiket ke Lombok untuk keberangkatan esok hari. Aku selesai packing sekitar jam 1 pagi, kemudian berangkat ke stasiun Gambir sekitar pukul 5 pagi. Bayar ongkos Damri ke bandara 50.000. Terus nunggu boarding jam 7.55 pagi. Bengong, gak punya ide sama sekali mau kemana, dan masih belum punya rencana apa-apa. Aku berpikir apa ini keputusan yang bakal ku sesali nanti. Seringkali orang mengidentikan Lombok dengan Bali, tapi mereka adalah dua pulau yang berbeda. Menurutku, Lombok adalah versi yang lebih tenang dari Bali. Punya ritual Hindu yang indah, sementara Lombok mayoritas Muslim dan suku Sasak. Aku janjian ketemu dengan temanku yang kerja di Lombok setelah jam kerja. Hari pertama di Lombok, aku hanya mengobrol dengan teman dan makan. Nasi puyung ini sepertinya kuliner khas Lombok, yang ini harganya belasan ribu rupiah. Aku makan nasi puyung sebagai makan malam, sarapan, dan makan siang di hari kedua. Yang ini udah upgrade, harganya 20 ribuan. Pagi ini aku berangkat ke tempat wisata di sekitar Lombok Tengah, nebeng mobilnya temen. Hari ini cuacanya mendung dan hujan, tapi waktu kami sampai udah berhenti sih hujannya. Tempat pertama yang kami kunjungi yaitu Desa Sade. Desa Sade adalah tempat tinggal suku Sasak yang berjarak sekitar 20 menit dari bandara. Sebelum masuk, kita memasukkan sumbangan sukarela depan pintu masuk. Walau desa yang tradisional, jaraknya di pinggir jalan kok. Ada guide yang bantu kita keliling. Sebelum masuk ke rumah, kita harus menunduk duluan sebagai bentuk hormat pada tuan rumah. Guide-nya menjelaskan di desa ini kalau belum bisa menenun, itu belum boleh menikah. Harus bisa menenun dulu baru boleh menikah. Saat lagi jalan, seorang bapak nanya, sudah dilarikan belum? Aku bingung kan, terus dijelasin sama guide-nya kalau tradisi pernikahan di Desa Sade adalah kawin culik. Nggak ada lamaran, tunangan, atau meminang di sini karena itu dianggap nggak sopan. Kalau suka sama suka, nanti laki-laki akan menculik si perempuan dan membawanya lari. Setelah itu, barulah laki-laki minta restu ke pihak perempuan. Nah, maksud dari pertanyaan sudah dilarikan atau belum itu adalah sudah menikah atau belum. Ini adalah tempat penyimpanan beras. Hanya ibu-ibu yang boleh ngambil. Karena menurut kepercayaan warga setempat, kalau yang ngambil anak gadis nanti nggak bisa punya keturunan. Di desa ini ada sekitar 150 rumah dengan 150 kepala keluarga. Rumah di Desa Sade ini beratap jerami, berdinding bambu, dan pondasinya terbuat dari tanah liat. Lantainya selalu dipel pakai kotoran sapi atau kerbau yang masih baru. Tujuannya supaya lantainya lebih kuat, nggak retak, juga untuk menghilangkan debu. Apalagi kalau misal mereka mengadakan upacara ritual atau sakral, 3 hari sebelum acaranya wajib dipel pakai kotoran kerbau baru, dia nggak bersih. Mata pencarian penduduk di sini yaitu bertani dan bertenun. Habis dari Desa Sade, kami lanjut ke tempat wisata yang satu jalur, yaitu Pantai Tanjung An. Karena perginya di musim hujan, pohon-pohonnya jadi kelihatan lebih hijau, nyegerin mata banget sih. Jalanan di Lombok bagus kok. Kalian kalau bisa naik motor, sewa motor aja juga bisa. Tempat ini katanya mau dibangun jadi landasan MotoGP. Biaya ke Pantai Tanjung An ini hanya kena biaya parkir aja, kami nggak bayar tiket masuk. Video yang aku rekam di kamera hasilnya goyang banget, jadi ini video dari HP seadanya. Tapi percaya deh, pantai ini tuh bagus banget. Warna airnya berkilau, kayak gradasi gitu, hijau toska, biru, bening.
Pasirnya juga halus dan sepi banget di sini. Turisnya bisa dihitung jari. Siapa juga sih yang mau kesini siang-siang? Matahari lagi terik banget sih. Jauh dari pantai Tanjung An, kami ke Bukit Marese. Jalan kakinya sekitar 5 menit. Bayar biaya parkir mobil 10.000. Bukit ini kayak yang sering aku lihat di komik-komik Jepang gitu loh. Di sini juga tempat kerbau merumput. Waktu aku kesini nggak terlalu banyak orang, mungkin karena hari Kamis dan siang-siang juga sih. Tapi kata bapaknya, kalau hari libur tempat ini selalu padat sama pengunjung. Ini pemandangan dari Bukit Marese, nah itu Pantai Tanjung An. Habis dari Bukit Marese, kami ke Pantai Kuta Mandalika, tapi nggak lama. Cuma lihat-lihat aja terus pergi. Dari Pantai Kuta Mandalika lanjut ke Taman Armada. Biaya masuk taman ini sebesar 10.000. Biaya parkir 10.000. Di taman ini ada kolam renangnya, tapi kayaknya kalau mau berenang bayar tiket lagi deh. Ada flying fox juga. Terus ada kolam-kolam kecil gini. Karena aku sampai di sini sore, jadi suasananya sejuk adem gitu loh. Habis main di Taman Armada, aku ke toko yang jual bahan kain khas Lombok. Warnanya bagus-bagus kan? Dari sini aku beli 2 meter kain, harganya 95.000 per meter. Habis beli bahan, aku ke Pantai Senggigi. Pantai ini kayak pelabuhan gitu, ada loket buat beli tiket kapal. Di sini ada banyak kapal yang berlabuh juga. Tadi beli kopi dekat sini 12 apa 15.000 gitu lupa. Di sini cuma duduk-duduk aja sih sambil ngeliatin orang mancing. Asik juga kok sore-sore gini. Hari ini aku ikut open trip di salah satu tour di Lombok. Sebenarnya tarif open tripnya itu 1,5 juta untuk 3 hari per orang, termasuk makan, transport, kapal, penginapan, dan lain-lain. Pokoknya kita tinggal letakkan pantat aja deh, udah duduk tenang. Mereka open tripnya untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, karena aku hari Sabtu udah balik ke Jakarta, pesawat jam 8, jadi aku cuma ikut di hari Jumat Sabtu dan bayarnya 1 juta untuk 2 hari itu. Kami snorkeling di Gili Nanggu. Aku takjub dengan tempat ini. Biasanya kan kalau snorkeling itu kita harus ke tengah laut ya. Nah ini di pinggir-pinggirnya aja pun udah banyak ikannya. Gak perlu ke tengah-tengah laut. Setelah snorkeling kami makan siang. Seperti di hari sebelumnya, tempat wisata Lombok saat ini nggak ramai pengunjungnya. Kata guide-nya, Lombok baru ramai oleh pengunjung di akhir tahun. Bulan Januari sampai Maret tuh biasanya sepi. Tapi minusnya, kalau berangkat di awal tahun kan masih musim hujan. Kayak kami ini kehujanan di Gili Kedis. Pria ini adalah orang kapal yang bantuin kami hari ini. Kata dia, kami terus pertama dalam seminggu ini yang dia bawa. Hujannya udah berhenti. Di open trip ini aku ketemu sama 2 gadis yang sangat baik dan cantik. Kami foto-foto dan jalan ke Gili Kedis. Gak ada sunset karena langit mendung, tapi pemandangannya indah banget kok. Lucunya di pulau ini ada beberapa tikus lewat-lewat gitu, jadi jangan kaget ya. Kalau kita liburan ke dalam negeri, kita juga bisa bantu penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan.
Selain itu, alam Indonesia nggak kalah bagus dengan luar negeri. Habis dari Gili ke bis, kami balik ke penginapan. Jarak dari tempat kapal berlabuh ke penginapan itu sekitar 3 jam naik mobil. Ini hotel tempat kami nginap, harganya ini udah termasuk ke harga open trip. Kami berhenti dan ngasih kacang ke monyet di pinggir jalan. Nanti kamu bisa beli kacang dari bapak baju orange ini ya. Monyet-monyet ini geraknya cepat. Hati-hati aja sama barang-barangmu. Kulitku udah terbakar sih, tapi bodo amat lah ya. Tadinya aku semangat banget sampai hujan. Orang kapalnya baik banget, tas kami sampai digantung supaya nggak basah. Kami snorkeling di Gili Air, juga di Gili Meno. Oh iya, tadi di Gili Meno aku ngeliat penyu yang besar. Ngeliat penyu ini untung-untungan, tapi ya dia nggak naik ke atas setiap saat soalnya. Kita nggak boleh pegang penyunya supaya dia nggak turun jauh ke. Di Gili Meno juga ada patung-patung kayak gini, tapi objek patung ini padat banget sama orang-orang. Mau gerak pun susah, soalnya orang-orang rame ngumpul di sekitar patung air. Habis snorkeling, kami pergi ke Gili Trawangan. Setelah hujan, langitnya jadi makin cerah dan cerah. Sebelum tidur, biasanya kan aku dengerin ombak atau suara sungai dari YouTube. Terus hal yang lucunya, di sini sering kali jadi ngantuk gitu karena suara ombak. Kayak otakku ngira kalau ini udah waktunya tidur gitu. Tempat ini adalah tempat paling rame dari semua tempat yang udah aku kunjungi di Lombok 4 hari ini. Aku duduk-duduk di cafe ini dan pesan kopi. Cappuccino 25.000 kayaknya. Kalian bisa nyewa sepeda untuk keliling di Gili Trawangan. Kalau nggak salah tarifnya 50.000 seharian dan 20.000 sejam. Habis dari Gili Trawangan, kami balik ke Mataram. Ini guide dan teman travelku yang baik banget. Lihat langitnya, bagus banget kan? Aku pakai sandal ini kemana-mana. Habis itu mereka nganterin aku ke loket Damri. Langitnya lagi bagus waktu aku berangkat ke bandara. Sedih sih karena bakal berpisah dengan orang-orang baik yang baru ku kenal ini. Ku harap suatu saat nanti bisa traveling bareng keluarga. Ku pengen mereka bisa menikmati keindahan yang kulihat juga. Ceritaku berakhir di sini. Semoga bisa berguna buatmu ya. Bye.